Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional ke-74 tanggal 10 November tahun 2019 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Barisan disiapkan. Pikiran saya melani. Masing-masing komandan peleton. Kembali ke tempat. Laksanakan. Istirahat di tempat. Gerak. Bertindak selaku Inspektur Upacara Wali Kota Tual Bapak Adam Rahayaan SAG MSI. Komandan Upacara Abdurrahim Tamher SE saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tual. Penggerak bendera Abdurat Yaurbulan, Rukia Rahadat, dan Abdullah Renyaan dari Satuan Polisi Praja Kota Tual. Pembaca doa agama Islam Dr. Andes Haji Zaki Kabalmai, Kepala Bagian Kesra Sekda Kota Tual. Agama Kristen Protestan Fredek C. Hukumun SH, staf pada Dinas Sosial Kota Tual. Agama Kristen Katolik Leonia Warayaan SFK, guru pada SMA Negeri 1 Tual. Pembaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 M. Ridwan Hamid SSTP, staf pada bagian Tata Pemerintahan Sekda Kota Tual. Pembaca pesan-pesan pahlawan Nurbani Aranwat SHMH, staf pada bagian Hukum dan HAM Sekda Kota Tual, dan Rivia A. Arman SSTP, staf pada bagian umum Sekda Kota Tual. Peserta upacara berasal dari ASN Lingkup Kota Tual dengan Ketua Panitia Dr. Randa Nur Renggur, saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Kota Tual. Penyelenggara Dinas Sosial Kota Tual dan penanggung jawab Kepala Dinas Sosial Kota Tual Bapak Mansur Latar Esos, dan penata upacara Firdaus Roroa SB, Kepala Subbagian Publikasi dan Dokumentasi pada bagian Humas dan Protokoler Sekda Kota Tual. Upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional ke-74 tanggal 10 November tahun 2019. Siap. Lanjutkan. Undangan dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mari sama-sama kita menundukkan kepala sejenak, mengheningkan cipta, mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pesan-pesan pahlawan. Pesan pahlawan nasional Nyi Ageng Serang. Untuk keamanan dan kesentosaan jiwa, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya. Disampaikan pada saat Nyi Ageng Serang mendengarkan keluhan keprihatinan para pengikut akibat perlakuan kaum penjajah. Pesan pahlawan nasional Jenderal Sudirman. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Saya akan meneruskan perjuangan Made of Zonder. Pemerintah TNI akan berjuang terus. Disampaikan pada jam-jam terakhir sebelum jatuhnya Yogyakarta dan Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit. Ketika menjawab pernyataan Presiden yang menasihatinya supaya tetap tinggal di kota untuk dirawat sakitnya. Pesan pahlawan nasional Supriyadi. Kita yang berjuang, jangan sekali-kali mengharapkan pangkat, kedudukan, ataupun gaji yang tinggi. Disampaikan pada saat Supriyadi memimpin pertemuan rahasia yang dihadiri beberapa anggota PETA untuk melakukan pemberontakan melawan pemerintah Jepang. Pesan pahlawan nasional Tengku Nyak Arif. Indonesia merdeka harus menjadi tujuan hidup kita bersama. Disampaikan pada pidato bulan Maret 1945, di mana Tengku Nyak Arif menjadi Wakil Ketua DPR seluruh Sumatera. Pesan pahlawan nasional Abdul Muiz. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemuda kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Menceritakan pengalamannya di luar negeri kepada para pemuda di Sulawesi ketika Abdul Muiz melakukan kunjungan ke Sulawesi sebagai anggota Volksraad. Pesan pahlawan nasional Patimura. Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi kelak Patimura muda akan bangkit. Disampaikan pada saat akan digantung di kota Ambon tanggal 16 Desember 1817. Pesan pahlawan nasional Silas Papare. Jangan sanjung aku, tetapi teruskanlah perjuanganku. Disampaikan pada saat memperjuangkan Irian Barat agar terlepas dari belenggu kolonialisme Belanda dan kembali bergabung dengan NKRI. Bung Tomo, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Pidato Bung Tomo di radio pada saat pertempuran menghadapi Inggris di Surabaya bulan November 1945. Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pidato HUT Proklamasi 1963. Mohatta,
Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntayan pulau di peta. Jangan mengharapkan bangsa lain respek terhadap bangsa ini bila kita sendiri gemar memperdaya sesama saudara sebangsa, merusak dan mencuri kekayaan Ibu Pertiwi. Raden Ajeng Kartini, tahukah engkau semboyanku? Aku mau. Dua patah kata yang ringkas itu sudah beberapa kali mendukung dan membawa aku melintasi gunung, keberanian, dan kesusahan. Kata aku tidak dapat melenyapkan rasa berani. Kalimat aku mau membuat kita mudah mendaki puncak gunung. Pesan pahlawan nasional Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Disampaikan pada Kongres 2 di Jakarta tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar, di mana ia menjabat sebagai sekretaris. Sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia dibacakan oleh Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Istirahat. Tepat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sebangsa dan setanah air, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini kita memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November 2019. Setiap Hari Pahlawan kita ingatkan kembali kepada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya sebagai salah satu momen paling bersejarah dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Pada pertempuran tersebut, rakyat bersatu padu, berjuang pantang menyerah, melawan penjajah yang ingin menancapkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Peristiwa perang mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang kita rasakan saat ini tidaklah datang begitu saja, namun memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa daripada pendahulu negeri ini. Semangat yang ditunjukkan para pahlawan dan pejuang tersebut hendaknya perlu terus ditumbuh kembangkan di dalam hati sanubari segenap insan warga negara Indonesia. Dengan peringatan Hari Pahlawan, diharapkan kita akan lebih menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan. Sebagaimana ungkapan salah seorang The Founding Father kita, Bung Karno, yang menyatakan bahwa hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Selain itu, peringatan Hari Pahlawan kita bangkitkan semangat berinovasi bagi anak-anak bangsa untuk menjadi pahlawan masa kini. Sebagai tema peringatan Hari Pahlawan tahun 2019, Aku Pahlawan Masa Kini. Menjadi pahlawan masa kini dapat dilakukan oleh siapapun warga negara Indonesia dalam bentuk aksi-aksi nyata memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti menolong sesama yang terkena musibah,
tidak melakukan provokasi yang mengganggu ketertiban umum, tidak menyebarkan berita hoaks, tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain dan sebagainya. Jika dahulu semangat kepahlawanan ditujukan melalui pengorbanan tenaga, harta bahkan nyawa, sekarang untuk menjadi pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang mengangkat senjata, mengusir penjajah, tetapi kita juga bisa dengan cara menorehkan prestasi di berbagai bidang kehidupan, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, membawa harum nama bangsa di mata internasional. Peringatan Hari Pahlawan kiranya dapat meningkatkan kesadaran kita untuk lebih mencintai tanah air dan menjaganya sampai akhir hayat. Jangan biarkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah dibangun pada pendahulu negeri dengan tetesan darah dan air mata menjadi sia-sia. Jangan biarkan tangan-tangan jahil atau pihak yang tidak bertanggung jawab merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan biarkan negara kita dikeroyok, tercerai-berai, terprovokasi untuk saling menghasut dan berkonflik satu sama lain. Mari kita maknai Hari Pahlawan ini dengan wujud nyata, bekerja dan bekerja membangun negeri menuju Indonesia maju. Saudara sebangsa dan setanah air, Hari Pahlawan kiranya bukan hanya bersifat seremonial semata, tetapi dapat diisi dengan berbagai aktivitas yang dapat menyuburkan rasa nasionalisme dan meningkatkan rasa kepedulian untuk menolong sesama yang membutuhkan. Dengan menjadikan diri kita sebagai pahlawan masa kini, maka permasalahan yang melanda bangsa dewasa ini dapat teratasi. Untuk itu marilah kita terus-menerus berupaya memupuk nilai kepahlawanan agar tumbuh subur dalam hati sanubari segenap insan masyarakat Indonesia. Selamat Hari Pahlawan 2019. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada bangsa Indonesia agar dapat menjaga keutuhan negara Republik Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu negeri. Sekali lagi, jadi pahlawan masa kini yang membanggakan negeri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Sosial Republik Indonesia Juliarti P. Batubara. Pembacaan doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, kami persembahkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu. Pada hari ini kami dapat menyelenggarakan upacara bendera untuk memperingati Hari Pahlawan. Semoga acara ini mendapat curahan rahmat dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, kami mohon kepadamu, ya Allah, terimalah persembahan dharma bakti mereka, tidak saja sebagai pengabdian kepada tanah air, bangsa dan negara,
tetapi juga sebagai pengabdian dan ibadah kepadamu sesuai dengan janjimu. Lipatkanlah pahala mereka, curahkanlah rahmat dan ampunanmu kepada mereka. Ya Allah, Tuhan, anak bangsa yang pandai mensyukuri nikmat-Mu dan tahu menghargai serta berterima kasih hati kami, pendahulu kami dalam melanjutkan pembangunan bangsa kami. Ya Allah, meningkatkan kesejahteraan sosial nasional. Ya Allah, ampunilah dan maafkanlah kehilafan dan dosa kami, para pemimpin serta para pahlawan kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur padamu Tuhan Allah pengasih, atas rahmat dan anugerahnya kita dapat menghadiri hari peringatan pahlawan tahun ini. Padamu Tuhan kami percaya bahwa kasih sayang-Mu sungguh tiada batasnya. Karena itu kepadamu lah kami memuji dan mengucapkan syukur. Allah Bapa di sorga, saat ini ketika bangsa kami melaksanakan upacara memperingati Hari Pahlawan, kami mohon padamu Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan para pahlawan kami. Tempatkanlah mereka di sisi-Mu Tuhan, muliakan kedatangan mereka sebagai pejuang di negara kami yang telah gugur di medan perang. Dengan semangat juang mereka dalam mengorbankan jiwa juga para keluarga mereka demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Tuhan menerima seluruh pengorbanan dharma bakti mereka. Ya Yesus yang Maha Pengasih, berilah semangat kepahlawanan pada kami semua, yang pada khususnya yang ada di Kota Tual ini. Persatukanlah kami dalam perbedaan suku, ras. Hindarkanlah dari bangsa kami bencana alam. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya. Yang Maha Kasih, kami bersyukur atas negara kami, negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar ras, warna kulit, budaya, dan golongan yang menjadi satu dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan anugerah besar dan indah bagi kami. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, pangkal kehidupan semua insan. Engkau telah memanggil para pahlawan kami, baik yang telah gugur di medan juang, maupun mereka yang gugur dalam pengabdian dari tengah-tengah kami untuk kembali ke hadirat-Mu. Kami semua bisa merasakan kesatuan kami dengan mereka. Cita-cita perjuangan dan pengorbanan, semangat mereka tetap hidup di tengah-tengah kami. Bersama mereka yang telah Kau panggil, kami semua adalah putra dan putri, warga persekutuan kaum beriman dahulu, kini, dan yang akan datang. Semua dalam membela negara dan menghadapi maut yang tak terelakkan kelak, kami pun tidak merasa takut, karena sungguh-sungguh didukung oleh harapan bersama para tulusmu di surga. Ya Allah yang Maha Baik, bimbinglah kami
untuk belajar dari teladan para pahlawan kami yang berjuang demi kedamaian dan keadilan di dunia ini, khususnya untuk membangun Indonesia yang berdaulat, mandiri, sejahtera, mengaturkan kepadamu dengan peran-peran Yesus Kristus Sang Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Para Inspektur Upacara. Bergerak! Gerak! Gerak! Upacara selesai. Inspektur Upacara berkenan bergabung dengan tamu undangan lainnya. Komandan Upacara dapat mengistirahatkan barisan. Istirahat! Kita ber! Gerak! Selanjutnya penyerahan bingkisan kepada Tual didampingi Ketua DPRD Kota Tual dan Kepala Dinas Sosial Kota Tual untuk menyerahkan bingkisan kepada perwakilan. Iya, Bapak Wali Kota Tual, Ketua DPRD Kota Tual, dan Kepala Dinas Sosial Kota Tual, dengan hormat disilakan kembali ke tempat, dan kepada perwakilan penerima disilakan kembali ke tempat. Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian upacara ke-74 tanggal 10 November tahun 2019 di bawah sorotan tema Aku Pahlawan Masa Kini dinyatakan selesai. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawan. Terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup rangkaian acara ini dengan mengutip pesan salah satu pahlawan nasional dari timur Indonesia, Silas Papare. Jangan sanjung aku, tetapi teruskanlah perjuanganku. Merdeka!